Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya sampaikan? Karena ini penting bagi kita untuk meneladani Rasulullah yang memiliki akhlak yang mulia, di mana Rasulullah adalah uswatun hasanah, teladan yang terbaik bagi seluruh umat manusia. Karena apa? Karena beliau telah menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup yang baik dan yang benar, di mana sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tentang keteladanan Rasulullah yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya kurang lebih demikian, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Kita tahu bahwa Rasulullah itu adalah pribadi yang sempurna. Beliau itu memiliki akhlak yang mulia, juga memiliki sifat yang terpuji, dan berperilaku yang sangat baik. Kita juga tahu bahwa beliau itu adalah seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang penyayang dan bijaksana. Beliau di dalam rumah tangga juga merupakan suami yang setia, seorang ayah yang penyayang kepada anak-anaknya, dan di dalam kemasyarakatan dengan lingkungan dia termasuk sahabat yang dapat diandalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Oleh karena ini, berikut saya sampaikan ada beberapa keteladanan yang senantiasa harus kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini akan saya sampaikan ada 5 sikap dan sifat yang harus kita teladani dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman rahimakumullah, sikap dan sifat yang pertama apa? Yaitu sabar dan tawakal. Rasulullah selalu sabar dalam menghadapi beberapa cobaan, beberapa ujian hidup. Maka dia juga senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian ayat yang kedua yaitu surat Al-Maidah ayat 23 yang artinya, dan bertawakallah kalian dan berserah dirilah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, jadi dalam ayat pertama tadi itu menekankan bahwa kita harus Allah memerintahkan hambanya itu agar selalu bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Kemudian yang kedua itu memiliki makna Allah memerintahkan agar selalu bertawakal, bahwa seluruhnya berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu apa? Sabar dan tawakal. Kemudian sikap yang kedua yaitu jujur dan amanah. Bahwa Rasulullah itu kan dikenal sebagai pribadi yang jujur, pribadi yang amanah. Dia selalu menepati janji dan tidak pernah berbohong atau ingkar.
Hal ini selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan dan bersaksi atau jujur tentang kebenaran karena Allah, yaitu menjadi saksi yang adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi apa tadi sifat yang kedua, yaitu jujur dan amanah. Kemudian sikap ketiga dari Rasulullah adalah rendah hati. Meskipun beliau seorang nabi atau rasul, Rasulullah memiliki sifat yang rendah hati. Beliau tidak pernah sombong dan selalu bergaul dengan siapa saja tanpa memandang status sosial, tanpa memandang kaya miskin. Dia bisa bergaul dengan seluruh kaumnya. Dia baik kaum dari yang para pejabat, orang kaya, orang miskin, pedagang kecil. Rasulullah itu bisa bergabung atau bergaul dengan mereka. Dan sikap yang ditekankan bahwa Rasulullah itu tidak bersifat sombong. Dia selalu rendah hati bersama sahabat-sahabatnya dan orang-orang di sekitarnya. Karena dalam firman Allah, Allah itu mengasihi hambanya yang bersifat rendah hati atau tawadhu. Dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 63, yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina, maka mereka mengucapkan salam. Nah, itu adalah sifat rendah hati. Jadi kalau dihina oleh orang-orang yang bodoh, dia tidak membalas, tapi justru mengucapkan salam, memberikan selamat kepada mereka dan mendoakan semoga mereka selalu diberi rahmat dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman rahimakumullah, kemudian sifat yang keempat yaitu pemurah. Rasulullah itu memiliki pribadi yang pemurah. Beliau itu sering berbagi rezeki dengan orang lain maupun sahabat-sahabatnya, terutama kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Rasulullah dalam memimpin kaumnya selalu memperhatikan, salah satunya adalah kebutuhan ekonomi dari rakyatnya atau kaumnya. Jika ada masyarakat atau orang lain atau sahabat yang kekurangan, maka Rasulullah langsung memberikan kebutuhan yang diperlukannya. Allah itu mencintai orang-orang yang pemurah terhadap harta-harta mereka dan yang ikhlas ketika membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah surat Al-Lail ayat 5-7, Allah itu menyatakan bahwa ada insan yang memiliki sifat mulia dan menjanjikan bagi orang-orang yang pemurah. Yang punya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa amma man bakhila wastaghna. Siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkannya adanya balasan yang terbaik di surga, maka kami akan melambangkan baginya jalan kemudahan dan kebahagiaan. Itu ya, sifat yang keempat ya. Tadi yaitu sifat pemurah. Kemudian sifat yang kelima yaitu belajar sepanjang hayat. Rasulullah itu tidak pernah berhenti belajar. Dia selalu mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk dirinya dan umatnya. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, "Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku atau hadis." Oleh karena itu, marilah kita terus belajar dan mencari ilmu pengetahuan, baik belajar Al-Quran, baik belajar hadis, maupun ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, untuk Untuk bekal masa depan. Karena Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib.
bagi seorang muslim. Maka dalam sebuah hadis itu ibarat mencari ilmu itu ibarat seorang yang sedang fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Ingat hadis Rasulullah yang bunyinya kurang lebih demikian, barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah, orang-orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Dari hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat beriman rahimahullah, demikian tadi 5 sikap dan sifat Rasulullah yang sebaiknya kita tiru dan harus diusahakan kita tiru dan kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah sedikit berbagi ilmu saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.